Saudara, jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara sudah dapat dilalui oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Diani Febrianti di Tapanuli Tengah. Diani, bagaimana kondisi dan situasi jalan penghubung Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah saat ini? Silakan informasi lengkapnya, Diani. Ya baik, selamat siang Semi dan juga saudara. Untuk jalan nasional yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya tempat saya melaporkan saat ini memang sudah dapat dilalui oleh baik itu oleh pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini di jalan nasional penghubung Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Ini merupakan pekerja yang tengah mengerjakan jembatan penghubung antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Tadinya, Semi dan juga saudara, di jalan ini tidak ada aliran sungai. Namun saat terjadi banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera Utara pada akhir November lalu, ada aliran sungai baru. Jadi tadinya hanya ada 2 aliran sungai yang ada di Tapanuli Selatan dan 1 di Tapanuli Tengah yang juga dihubungkan oleh jembatan begitu. Namun jembatan yang ada di Tapanuli Tengah ini memang sempat putus. Namun saat ini sudah dibangun kembali sebagai jembatan sementara sehingga sudah dapat dilalui oleh para pejalan kaki maupun masyarakat. Nah, untuk pengerjaan sendiri di jalan jembatan yang saat ini sedang dikerjakan ini merupakan jembatan sementara juga yang tengah dikerjakan, yang ditargetkan dapat selesai sesegera mungkin atau jika bisa dapat dikerjakan dalam waktu 7 hari, karena memang untuk akses jalan di Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah ini merupakan jalan nasional yang menjadi akses vital untuk mobilitas warga, baik itu distribusi logistik serta aktivitas ekonomi antar wilayah. Selain itu, akses jalan nasional yang menuju ke arah perbatasan antara Tapanuli Selatan juga Tapanuli Tengah ini ya, seperti jalan Huta Godang dan juga Garago ini juga sudah dapat dilalui. Jika sebelumnya memang banyak sekali material bekas banjir seperti lumpur yang masih tinggi maupun kayu atau kayu pohon gelondongan begitu yang sebelumnya ini menutupi akses jalan, namun saat ini sudah dibersihkan dan masih terus dibersihkan sebenarnya sehingga dapat dilalui oleh kendaraan termasuk kendaraan distribusi logistik dan juga bantuan. Dan untuk jembatan sementara yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah ini menggunakan material beton dan juga termasuk material kayu yang terbawa oleh banjir saat terjadi banjir pada akhir November lalu. Nantinya si kayu tersebut ini diolah terlebih dahulu dan akhirnya nanti akan dipergunakan untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Dan saya dan juga saudara dapat informasikan, jika tadi saya sudah menyebutkan bahwa sebelumnya hanya ada 2 aliran sungai yang ada di Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah, namun saat ini sudah hanya ada aliran baru, yaitu aliran baru sungai di Tapanuli Selatan. Dan sehingga saat ini juga dari petugas ataupun dari tim yang lain ini membangun tanggul sementara saat dilakukan pengerjaan pembuatan jembatan sementara ini. Namun nantinya tanggul tersebut akan dibuka dan selanjutnya akan ada 3 aliran sungai yang ada di Tapanuli Selatan dan juga yang menghubungkan Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Nah, untuk saat ini memang terlihat tidak ada kendaraan yang melintas, mengingat memang untuk saat siang hari ini banyak pekerjaan ataupun dari pihak aparat TNI Polri maupun relawan dan yang lainnya melakukan pekerjaan untuk pembangunan jembatan darurat ini. Namun saat dibuka sebenarnya ini kendaraan ini bisa melewat melalui jalan yang tempat saya melaporkan saat ini. Dan kemarin juga kami melihat ada kendaraan logistik yang membawa material untuk bahan rekonstruksi jembatan ini, dan diharapkan rekonstruksi jembatan ini menjadi langkah awal pemulihan infrastruktur yang ada di Tapanuli Selatan maupun Tapanuli Tengah yang terdampak wilayah banjir, sekaligus memperkuat ketahanan sarana dan prasarana untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa nantinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Semi.
Diani Febrianti, terima kasih untuk informasi lengkapnya langsung dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan kita masih akan menunggu informasi terupdate dari Sumatera Utara.